Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania Sausan dari kelas 6I jurusan PBI UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kontak bahasa dan akibatnya. Kontak bahasa adalah peristiwa dua bahasa atau lebih yang mengalami pertemuan, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kontak bahasa ini tidak terjadi begitu saja, namun pasti memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga muncullah fenomena kontak bahasa. Nah, faktor yang pertama ini adalah dikarenakan pindahnya fisik seseorang ke tempat lain sehingga ia membawa bahasanya ke tempat baru tersebut dan berinteraksi dengan orang yang memiliki ciri kebahasaan yang berbeda. Contoh fenomenanya adalah ibu saya berasal dari Palembang sehingga bahasa utamanya adalah bahasa Palembang. Lalu ketika ibu saya menikah dengan ayah, maka mereka pindah ke Lampung sehingga ibu membawa bahasa Palembangnya ketika berinteraksi dengan orang di lingkungan barunya. Lalu lama-kelamaan bahasa yang digunakan ibu terpengaruh karena lingkungan barunya yang terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Faktor lainnya tidak hanya dari perpindahan fisik individu ke tempat baru saja, namun bisa kita lihat dari sesuatu yang sedang viral atau booming pada akhir-akhir ini, seperti drama Korea dan boyband Korea, BTS gitu ya. Nah, anak muda pada zaman sekarang sedang tergila-gila dengan drama Korea, sehingga bahasa yang biasa mereka gunakan, yaitu bahasa Indonesia, terpengaruh dengan bahasa Korea. Entah itu dari segi kosakatanya, cara berbicaranya, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti ini. Gomawo, makanannya enak banget. Nah, gomawo di sini adalah bahasa Korea yang bermakna terima kasih. Nah, sebenarnya fenomena seperti ini sudah sering terjadi di lingkungan kita, namun kita tidak sadar telah menerapkan kontak bahasa di kehidupan sehari-hari kita. Faktor ketiga adalah dari mempelajari bahasa asing secara otodidak untuk kuliah, sekolah, karir, dan sebagainya. Karena ketika kita mempelajari suatu bahasa asing, maka secara tidak langsung kita dapat mengelaborasikan pemakaian kosakata dari bahasa asing yang kita pelajari ke dalam bahasa utama kita. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kontak bahasa ini adalah suatu peristiwa yang dapat menyebabkan gejala kebahasaan lainnya muncul, seperti bilingualisme, multilingualisme, alih kode, campur kode, integrasi, inferensi, diglosia, pergeseran bahasa, pidgin, dan kreol. Alih kode adalah beralih atau mengganti dari bahasa A ke bahasa B dikarenakan untuk menyesuaikan penggunaan bahasa dari lawan bicara kita. Sedangkan campur kode adalah mencampurkan dua bahasa yang berbeda dalam sebuah percakapan, dalam sebuah komunikasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.